Harum sekali. Kita bisa tambahin garnish garam di atasnya. Halo semua, selamat datang di channel Remy Loka. Jadi hari ini kita mau bikin soft cookies yang di bake ya. Jadi kita mau bikin 4 varian, ada yang klasik yang biasa, ada yang red velvet, terus habis itu nanti ada yang dark coklat juga, sama ada yang matcha. Nah jadi cookies yang mau kita bikin ya soft cookies, jadi cookiesnya ini bakalan lembut banget. Jadi bakalan kerasa nih secara teksturnya sendiri, dia bakalan lembut dan gampang banget hancur tuh. Kayak kita giniin dikit aja nih udah langsung crack tuh adonannya, karena dia emang lembut banget. Cara bikinnya juga sebenarnya nggak terlalu susah, yang jelas yang penting kita butuh bahan-bahannya dan butuh oven. Nah untuk adonannya sendiri kita bakalan ngebagi jadi 2 atau mungkin jadi 3 kali ya. Jadi yang pertama itu adalah adonan basahnya, habis itu yang kedua adonan keringnya, sama yang ketiga itu nanti bakalan ada garnish yang bakalan kita pakai. Nah untuk adonan basahnya sendiri itu nanti kita bakalan pakai gula pasir, terus habis itu ada mentega, ada gula aren juga, terus nanti ini semua bakalan kita campur dan kita aduk, baru nanti habis itu kita campurin sama tepung keringnya. Nah ini juga udah ada bahan-bahan untuk dicampur sama tepung keringnya. Jadi nanti ini kayak si matcha, terus habis itu si dark coklatnya, terus sama yang cinnamon buat yang si klasiknya akan kita campur ke tepung yang keringnya. Cuman kalau yang red velvet, karena red velvet aku pakainya yang cair kayak gini, jadi nanti akan aku campurnya sama di adonan yang basahnya. Cuman nanti kalau misalkan teman-teman pakainya red velvet bubuk gitu ya, itu nanti bisa dicampur ke tepung yang keringnya. Nah kenapa kayak gitu? Supaya pewarnaannya juga bakalan lebih merata lagi pas kita ngaduknya. Jadi langsung aja kita lanjut untuk bikin adonan basahnya. Nah jadi untuk adonan basahnya aku pakai mentega 115 gram. Ini bisa pakai apapun, bisa pakai Blue Band atau mentega Blue Band yang buat baking yang warna orange itu, atau mau pakai Wisman atau apapun, Forvita juga bisa. Menteganya bebas saja pakai apa, cuman emang nanti bakalan ngaruh sih sama rasa cookiesnya gitu, apalagi kalau misalkan menteganya rasanya lebih kuat. Terus juga aku pakai gula merah. Gula merahnya ini cuma 30 gram, jadi nggak terlalu banyak, ini cuma buat perasanya aja biar manisnya nggak terlalu tajam. Sama aku pakai gula pasir juga 120 gram. Terus nanti kita bakalan pakai telur 1 gram juga. Dan sekarang kita langsung campur aja semuanya. Jadi menteganya pertama kita masukin dulu sini. Nah habis menteganya dimasukin, kita masukin gula pasir. Nah setelah gula pasirnya kita masukin juga si gula arennya atau gula merahnya. Nah setelah kita masukin semua ini, nanti kita aduk-aduk aja, kita penyetin kayak gini sampai semua adonannya menyatu. Nah ini adonannya udah mulai halus dan udah mulai menyatu ya, semuanya bisa kelihatan. Jadi nanti adonannya itu kalau misalkan udah menyatu kurang lebih bakalan kayak gini ya. Jadi warna-warna pasir gulanya, habis itu juga tekstur dari si gula arennya itu semuanya udah. Nah selanjutnya karena kita mau bikinnya tadi 4 varian ya, jadi yang adonan basahnya ini bakalan aku pakai untuk 4 partnya. Jadi nanti yang 4-nya ini bakalan kita bagi rata aja jadi 4, jadi nanti bakalan kita timbang. Oke sekarang kita siapin dulu mangkok buat pindahin adonannya, terus habis itu kita siapin timbangannya juga. Oke timbangannya udah kita siapin. Nah ini nanti adonannya kita pindahin semua dulu ke sini, kita timbang semuanya adonan basahnya dapat berapa ya. Oke udah kita timbang dan dapat adonannya itu sekitar 271,8 ya adonannya. Jadi
kita bakalan bagi 4, 271 bagi 4 itu ya kurang lebih sekitar 65 atau 67 gram ya satu adonannya. Sekarang kita siapin lagi mangkoknya yang lain untuk minum. Oke, adonannya udah kita pisahin jadi 4 ya, jadi nanti kita bakalan bikin 4 varian. Sekarang kita siapin dulu si tepung buat bahan adonan kering. Oke, selanjutnya kita mau siapin bahan adonan keringnya. Jadi pertama kita bakalan siapin tepungnya dulu. Nah, untuk bahan-bahannya itu sebenarnya kita bakalan pakai tepung terigu ya 145 gram, terus habis itu kita bakalan pakai maizena juga. Kita bakalan pakai garam cuman setengah sendok teh, soda kue sama vanila bubuk setengah sendok teh juga masing-masing, sama kita bakalan pakai bubuk cinnamon untuk yang klasiknya ya, jadi biar dia bisa lebih wangi gitu aromanya, jadi lebih enak. Karena kita mau pisahin jadi 4, jadinya seluruh adonannya bakalan kita bagi jadi 4 ya. Jadi ya, terigunya ini bakalan kita siapinnya 185 bagi 4, berarti mungkin sekitar 45 gram. Terus kita masukin maizenanya total kita butuh 8 gram, jadi kita cuman butuh masukin 2 gram aja, jangan kebanyakan karena kalau misalkan kebanyakan nanti bakalan jadi keras pasti. Oke, maizenanya udah 2 gram. Terus kita masukin garam juga dikit aja garamnya. Kalau mau agak asin juga boleh dimasukin agak banyak kan. Nah, habis itu kita bakalan masukin soda kue dan vanilanya masing-masing setengah sendok teh. Jadi kita pakai dikit aja, kalau mau lebih kuat rasanya juga boleh dikasih agak banyakan, atau kalau misalkan mau pakai vanilla ekstrak juga boleh. Nah, untuk yang pertama kita bikinnya yang klasik aja dulu ya, jadi kita campurin cinnamonnya ke sini. Nah, kenapa kalau yang cinnamon kita campurnya ke sini, biar pas nanti kita campur antara adonan basah sama adonan yang keringnya itu dia bakalan lebih menyatu gitu sama si adonannya. Karena kalau misalkan kita pakai yang basah itu pasti dia bakalan lebih susah ngadonnya, jadi kayak buat ngangkat airnya bakalan lebih ribet karena kita campurinnya sama adonan basah. Oke, kalau misalkan udah menyatu dengan lumayan bagus kayak gini, ini bisa kita satuin sama si adonan yang keringnya ya. Jadi langsung kita campurin aja. Nah, kalau udah dicampurin kayak gini, kita aduk lagi sampai adonannya jadi menyatu. Jadi dia adonannya tuh bakalan kelihatan lumayan lengket dan bakalan jadi padat. Kalau misalkan udah nyampe kayak gini adonannya, ini kita bisa langsung campurin aja sama toppingnya. Untuk toppingnya di sini aku pakainya coklat chip, jadi precision banget. Coklat chipnya itu sebenarnya untuk satu adonan pakainya itu sekitar 50 gram, cuman ya menyesuaikan aja. Kalau misalkan mau lebih banyak juga nggak apa-apa, bakalan lebih enak juga kan.
Nah oke, kalau misalkan udah, dia bentuknya bakal jadi kayak dough kayak gini ya. Nanti kalau misalkan udah nyampur semuanya nih sama coklat chipnya, nanti tinggal kita bulet-buletin aja. Nanti satu buletan itu sekitar 50-an gram, jadi itu nanti bakalan dapat diameter yang sekitar 8 cm. Nanti tinggal kita bulet-buletin. Sekarang kita lanjut bikin adonan kering untuk si yang matcha dulu. Oke, adonannya udah masuk 2 gram vanilanya. Terus ada kuenya. Habis itu kita masukin si matchanya, masukin dikit dulu sebelum kita kasih garam biar ada rasa gurihnya, karena matcha ini dia lumayan pahit ya, jadi rasanya tuh kayak rasa rumput. Biar ketutup sama yang lain, ini bisa kita aduk dulu. Oke, nah kalau warnanya udah hijau kayak gini dan aromanya juga udah lumayan kuat, kita bisa masukin topping. Untuk toppingnya di sini aku bakalan pakai white chocolate compound yang bentuknya bulat-bulat kecil gini, karena dia bakalan lebih manis. Nah, sudah jadi. Kalau mau dicampur sama yang coklat juga boleh, karena rasa manisnya kan berbeda ya. Kalau yang putih itu manisnya lebih kayak manis gula, sementara kalau yang rasa coklatnya sendiri itu nggak terlalu kerasa, itu dia warna putih. Oke, jadi untuk yang matcha udah jadi. Sekarang kita bisa lanjut untuk bikin tepung kering yang red velvet. Oke, bentar coklat dulu. Oke, posisinya bakal tetap sama. Kita bakalan butuh tepung terigunya 45. Nah, kalau udah nyatu kayak gini, adonan dan coklatnya udah jadi, kita bisa langsung campurin toppingnya. Oke, yang dark coklat sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk bikin adonan si red velvet. Nah, karena red velvetnya tadi kita pakai yang cair yang kayak gini, ini nanti kita campurinnya ke si adonan yang basahnya. Ini kira-kira aja.
kurang lebih sih kalau untuk adonan seperempat kayak gini kita pakainya 2-3 gram. Kita lihat sampai warnanya lumayan bagus aja. Dan yang aku pakai ini dia warnanya merahnya lumayan pekat dan dia udah punya rasa manis ya, jadi bakalan mempengaruhi si rasa cookiesnya juga. Nah, dia bakalan jadi kayak merah kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini dia udah lumayan menyatu. Sekarang kita siapin tepung keringnya. Untuk tepung keringnya itu dia sama bahannya sama yang lain. Oke, ya udah cukup. Nah, sekarang kita tinggal masukin topping white coklatnya. Oke, kalau misalkan udah, ini nanti habis ini kita tinggal ngebulet-buletin si cookiesnya aja dari keempat adonan ini ya. Nah, karena udah siap semua, sekarang kita mau bulet-buletin si adonannya. Jadi kita siapin talenan buat naruh si adonannya. Terus habis itu talenannya jangan lupa kita olesin mentega atau bisa pakai minyak goreng juga ya, biar nggak lengket. Dikit aja, cuman biar nggak lengket doang. Jadi kita ambil dulu. Pastiin tangan kalian juga udah bersih ya sebelum kita mulai untuk bikin adonannya. Oke, udah 50, udah 55. Nah, kalau misalkan udah, kita agak bulut-bulutin dan agak digepengin sedikit. Nah, kalau misalkan kayak gini pas udah jadi buletannya, ini kan sebenarnya kelihatan masih agak kosong ya. Jadi nanti pas cookiesnya udah jadi juga dia bakalan kelihatannya kayak kue aja gitu, kurang ada tekstur atau toppingnya. Nah, kalau misalnya kayak gini kita bisa tambahin garnish lagi. Bisa pakai choco chip, bisa pakai coklat compound. Aku sebenarnya lebih sukanya pakai coklat compound, jadi kelihatannya lebih ngacak dan bisa lebih banyak juga. Cuman lagi adanya yang choco chip kayak gini, jadi nggak apa-apa kita pakai ini aja. Atau kalau misalkan mau dicampur sama yang white coklat juga boleh. Ini biar warnanya jadi lebih manis. Oke, kalau udah agak-agak kita buletin, terus agak kita gepengin. Oke, jadi sekarang semuanya udah jadi adonannya. Jadi 60 gram itu gedenya kurang lebih ya segini. Ini nanti bakalan jadi diameter 8 cm, tapi nanti cookiesnya bakalan masih agak tebel gitu ya. Sekarang kita bakalan lanjut untuk nge-bake si cookiesnya di oven 170 derajat suhunya kurang lebih selama 15-20 menit. Cuman sambil lihat-lihat aja, takutnya nanti cookiesnya bisa gosong atau masih belum terlalu matang gitu. Nah, sekarang dari tray ini bakalan kita pindahin ke loyang untuk baking.
Tapi sebelum kita mulai pindahin, lebih baik kita oles dulu permukaannya dengan mentega biar si cookiesnya itu nggak gosong. Langsung aja bisa kita pindahin cookiesnya dan kasih jarak ya biar nggak dempetan, biar dia bisa mengembang dengan cukup sempurna. Kalau aku sih satu loyang ini biasanya aku pakainya untuk 6 cookies. Ini di sebelah atasnya kalau misalkan mau dikasih mentega juga nggak apa-apa, kalau misalkan takut gosong ya di atasnya. Cuman karena aku ovennya sebenarnya aku pakai oven tangkring, jadi aku tuh ada oven listrik tapi ovennya itu kecil banget, jadi kalau misalkan manggang cuman bakalan muat 2 cookies. Jadi aku pakai ovennya tuh oven tangkring yang kayak gini. Sekarang kita tunggu sampai suhu ovennya 200 derajat, baru nanti kita masukin. Jadi nanti kita bakal manggangnya di suhu 200 derajat selama kurang lebih 15-20 menit. Nah, karena suhunya udah 200 derajat, sekarang waktunya kita buat masukin ke oven. Oke, karena udah 20 menit kita oven, sekarang waktunya untuk kita angkat daripada nanti cookiesnya jadi terlalu kering. Harum sekali. Wow, macanya harum sekali. Gila, cakep banget hasilnya. Jadi deh cookiesnya. Kalau misalkan udah matang dan udah dipisahin kayak gini, sekarang kita diemin dulu kurang lebih sekitar 10 menitan biar dia nggak dinginin adonannya dulu, biar jadi firm. Karena kalau kayak gini tuh itu dia lembek banget tuh, kalau ditekan dikit tuh langsung hancur. Dan kalau misalkan mau tambah cantik dan tambah gurih juga, kita bisa tambahin garnish garam di atasnya, pakai Himalayan salt atau garam dapur juga apa-apa. Sekarang kita tinggal tunggu dia adem sekitar 10 menit.